Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan sukacita dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 23 Juni 2023. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43 demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Lebih suka kehormatan manusia. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca pada pagi ini seluruhnya mengutip dari Perjanjian Lama, yakni nubuatan Nabi Yesaya tentang kedegilan hati baik pemimpin Yahudi maupun orang-orang Yahudi secara umum. Mereka memilih mendapatkan kehormatan dari manusia, alih-alih percaya perkataan Yesus sebagai sabda Allah. Rasul Yohanes mengungkapkan kembali kebenaran nubuatan itu tatkala situasi makin memanas mendekati hari raya Paskah. Walau Yesus sudah membuat banyak mujizat di depan mata mereka, tetapi mereka tetap saja tak bisa percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Mesias bagi mereka. Ini membuat penolakan dan kedegilan mereka tragis dan tidak dapat dimaafkan. Kita melihat pola yang sama tentang kekerasan hati manusia pada zaman Musa. Zaman itu sampai sekarang. Pada zaman Musa, orang Israel yang dipimpin keluar dari tanah Mesir melihat begitu banyak mujizat Tuhan sepanjang jalan. Kurang lebih 40 tahun lamanya hingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Namun kita lihat bagaimana penolakan orang Israel juga yang seringkali keras kepada Tuhan, dan akhirnya banyak di antara mereka yang tidak dapat sampai ke tanah Kanaan. Yesaya bicara tentang kesulitan beriman kepada Kristus, sama seperti peristiwa-peristiwa dahulu. Sebab kekuatan Allah dinyatakan di dalam Mesias yang ditolak, disiksa dan dibunuh. Peringatan keras diberikan di sini. Allah membutahkan dan mengeraskan orang atau bangsa yang terus mengeraskan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan di Indonesia akhir-akhir ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Disalah mengerti, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Kebaikan apapun selalu dicurigai. Bahkan lebih jauh sudah sangat banyak korban berjatuhan. Entah material bahkan sampai nyawa. Mengapa banyak orang tidak bisa melihat kasih Tuhan Yesus melalui hidup dan perbuatan kita? Apakah mereka sudah ditulikan dan dibutakan oleh Tuhan supaya mereka tidak mendengar dan melihat kebaikan Tuhan kepada mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus mengiang di benak kita, saudara sekalian. Sampai kapankah Tuhan menjawab doa-doa kita? Dari perikop ini kita belajar juga bahwa ada kelompok orang yang percaya kepada Yesus, tetapi takut kepada para penguasa orang Farisi, sebab takut mereka akan dikucilkan. Firman Tuhan dengan tegas menunjuk kepada mereka yang siap untuk mengucilkan orang-orang dan kelompoknya yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan dengan tegas menunjuk bahwa setiap orang pemimpin yang takut dikucilkan oleh kelompoknya adalah sikap yang lebih suka akan kehormatan manusia. Sebagian orang mengurungkan niatnya untuk mempercayai Tuhan karena takut kehilangan kehormatan dari manusia. Karena lebih menyukai pujian sesama manusia, banyak orang mengambil tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Mereka bersedia untuk ikut dengan mayoritas.
dan mencari pendapat yang baik dan berkuasa dari orang-orang banyak. Apakah rahasia untuk memperoleh kemenangan atas takut orang lain dan kerinduan untuk pujian? Iman kita. Iman yang memandang Allah, Kristus, sorga, neraka, hukuman, dan kekekalan sebagai realitas tertinggi. Mengaku ikut Kristus sementara menyenangi pujian manusia lebih daripada kemuliaan Allah merupakan kemunafikan belaka. Kita sendiri tentu telah melihat dan terus-menerus merasakan kebaikan dan kasih Allah, serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita setiap hari. Semua itu adalah cara Allah memanggil kita untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya. Dan selagi pintu anugerah masih terbuka lebar bagi kita saudara-saudaraku, selagi masih ada kesempatan untuk percaya, marilah datang merespon panggilannya. Hati-hatilah saudaraku, sikap yang selalu ingin disukai semua orang. Bisa jadi kita cenderung menyenangkan manusia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang disebut lebih memilih kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Karena itu saudara sekalian, ingatlah prinsip ini. Akar segala keguncangan iman kita adalah sikap ingin lebih menyukakan manusia daripada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Sebelum kami jauh menjalani hari ini, anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Tolonglah kami supaya firman-Mu ini melekat dalam hati dan pikiran kami. Untuk mencari puji-pujian di hadapan Tuhan. Daripada hanya mencari puji-pujian di depan manusia. Yang memiliki kehormatan di depan manusia. Tetapi melupakan kodrat kami sebagai milik Tuhan, yang harus hidup menyenangkan Tuhan senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya umat-umat-Mu di seluruh dunia ini diberikan kekuatan untuk lebih memilih apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang menghormati Tuhan, lebih daripada perbuatan-perbuatan apapun yang berguna bagi dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup dalam kebenaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya keberanian kami untuk menyuarakan kebenaran dimanapun kami berada dan hidup selaras dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan dalam beraktivitas. Biarlah Tuhan menuntun tangan kami. Dan segala cita-cita, harapan dan doa-doa kami tetap kami sampaikan kepada-Mu. Apapun sedang digumuli oleh umat-Mu sekarang ini, biarlah Tuhan yang berturut campur tangan. Mereka yang sakit akan memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Mereka yang lemah iman akan memperoleh ketekunan iman di dalam Tuhan. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup mereka, ya Tuhan, Engkau dapat menjadi sandaran. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.